Nak salate wong Turki apike jas-jasan dasinan. Kowe jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mergo sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Yaitu sing sowan presiden gubernur. Delok teng Mesir, tenggene Turki wong sholat mesti dasinan celananan. Paham nggih? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai baju. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya tuh paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level apa? Ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngerti kok santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma-ijma tok kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering kabenan putih niku tok, ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kalau paling ra seneng klambi batik jujur. Kalau Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Kalau Nabi nanti diajai batik itu menolak karena corake kenapa keruwetan. Jadi talbun lahu a'lamu cara Indonesia apa? Batik. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa banget. Ndak ini cerita ala ahsani apa? Ala ahsani hati. Nah, tapi yang menjadi masalah, gitu, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dianggap kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu yang lahu a'lam, yang variannya apa? Dikeruwetan, apa? Keruwetan. Kita ora apa-apa, tiga ya ora apa-apa. Penting ra utuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat gitu. Tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia sing mondok Mekah terus mulai jubahan gitu enggak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu boten perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pesel jubuhan, wale sini-sini wong. Nak gurumu ning Mekah jubahan pantes ganteng gagah. Aku wirang puasa kriting jubahan. Mesti pikirane wong pertama ngenyak ora ngarah darani sunah Nabi. Banyak benda piye mesti wong ora sida nafsir sunnah tapi nafsirna sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu.
Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri sakake ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri terus khilah-khilah dhewe. Termasuk riyen nate ana kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumungkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Kula baleni. Jadi kalau masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang Masjid Mekah ning haram ora ngarang ana wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Ketua KBIH itu pinter oleh ngrayu jamaah. Iku maca lon-lon. Kok karepan di speaker ana lon-lon. Mereka ngomong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah mboten maca napa? Bismillah. Itu ketua KBIH. Iku maca tapi apa? Kok karepan di speaker rasa lono ae krungu. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita kok. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau ngene. Ditakoki wong Wahabi, kena nulis kul wa ahad niku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad lah iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak kok barani ayat ku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi ya kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh, nggih. Nah, kira tau neliti, menyerah tau paham. Mulai cilik ngapal Al-Qur'an nganti lari semaan ora paham. Oh, ora bakat tentang ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya,
Ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti ya langsung wadduha atau apa, pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa? Bismillah. Tapi apike pemerintahane Wahabi ora apike. Bae ngono lan nak nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mbok dirapahi piye pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoke sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso bodoni jamaah. Pundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Gempet nak ngoten. Wah payah ya. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil isma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rak'atain. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ra ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham nggih? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstremen. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong ya ora kabeh, nek Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fauqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo ngakoni dhewe-dhewe. Paham, iku peristiwa kenyataan lah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak iradarajatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fauqal arba hukumnya Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA 2 duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaan. Kalau latihan berjuang di umat 40 iku sakit ya. Nabi jadi nabi selawase ana sing di umat mok loro telu. Niku trimo wong sapi di umat minimal piro? 40. Ora ngarah. Paham? Ya kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatil isma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata yasara minal Qur'an. Macam-macam. Nggih, mata yasara napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut iktidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqadri subha. Nah, ya ukurannya hanya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim min riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham ya? Terus kalau terusaken.
Ini ku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah niku ekstremen dia. Jadi Senawi Banten itu ekstrem. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau bedakno nggih niki kula contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nak ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin uga ngalim tapi ora nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Taatul umara itu haram. Niku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu ndak wajib nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten ya. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral. Ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Ya, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik ya mungkin sunat, baiknya sedikit ya agak sunat. Kalau setengah makro ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Niku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Sayyid Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Sayyid Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Sayyid Hasan disebut Amil Istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? 2010 wis. Tiap muktamar mesti aja ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf, senengane muni telu kaule, mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Boleh. Biasanya mantra pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba mesti napa? Haram. Lah nek takok, lah bank itu termasuk riba apa ndak? Urung mesti haram. Pokoke munine mau riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul.
Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank oke. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrim kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank nopo? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong juta. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta tetap dibayar rong juta. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal apa sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Riba. Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Terus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara terus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya gitu. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misalnya adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik 400.000 saiki tak sor 400.000 jare sing utang oleh dolim. Ana saya saiki tok pitik 3. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Tuh kok ono pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampe iso goblok. Terus ora nganggo empat nganggo pedet. Wong dene pedet ya sing tuku pedet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kau pedet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Terus menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini? Paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek iki. Lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saiki iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang saiki iso nyaur mesti kudu riba. Ana riba ra iso nyaur. Lah contone piye iku? Nah, misale sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan mesti sahur 100 rupiah riba lho kok mrene.
Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah. Diutang 10 rupiah, saiki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susuk barang riba lu nyusui dhuwit 100 rupiah, golek 10 rupiah 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir. Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasusnya Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS kampuh ono bulat. Padha untuk stabilitas kiai yo ngono. Antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku mono ya kiai. Lah karena semua itu demi stabilitas. Dan aku ditakoki wong, cara jenengan Ki Mustofa Anis Putih tak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Iku demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot ya agama iki, paham? Paham? Orang mau banto yang kalau enggak ada mosi percaya ono ras. Padha kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan seperti apik amne. Tapi kok ngene-ngene iki ya tetep apik di bangku ya. Aku lho sering disowani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A togo-togo desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene. Nah terus piye kenapa to? Sing darani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngene ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang itu anakku, walas Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Yang penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham ya? Di luar iku 50-50. Kok aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Kiai. Lho hak kontak kok tangga-tangga. Wong nganti sakniki biasa teng pasar, lungguh teng parkiran, lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lungguh sepeda motor dhuwur, kadang ya wonten sing ngamuk. Gus ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pedak mulang. Lah pas ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lan kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten nate kula tersinggung, sale ruhen tak kontan mboten tersinggung. Nggih biasa. Ya ranura itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal. Kudune seneng dhe santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hasbun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, kenapa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ana sagun nafsi. Itu harus dibedakan. Lane kanca tanggaku sing kiai lha ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iku kowe pas kiai. Tapi kaya nak rukuk jek janut rukuk nggih tes ya apik. Tangga-tanggane wong salat itu kabeh prai gara-gara kecewa ape apa? Ya tak omongi masyarakat tak. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu mbek gremeng dari awal salat itu apa? Kena ora percaya tak baturi ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu. Mula biasa lho nganti santri ra salat iki toko-toko iki biasa. Iki biasa mawon. Ya tapi mencari sekeramat nggih wong barang. Ya biasa mawon.
Artinya bukan apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah dikira. Sunat ben tetep napa? Sunat. Untuk kok ada Jawa ora atau surat subuh nek salat. Wong abang-abang ora kerangan. Ora tau subuh nek id balak kok. Penak. Subuh wajib ora tahu pas id napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Nak ngono arwe kok. Nak ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu wis resik kudu. Itu kan bagaimanapun ada khazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, bencong bile ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur khazun. Nak rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yuja. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan, beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga napa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. PKB atau P3. Kula PDIP mbah. Jenenge kiye kok PDIP lho, kula pene tok perjuangan. Lah yo, kula mulai dia lakoki. Partai apa bagus? Kula PDIP tapi pene tok. Napa kerja perjuangan? Jadi wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek mlajar PDIP golongan karya. Kau wong alim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa aidon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Ini sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomongnya sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ini pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai cara jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapai kok rugen buak rono ning NTT. Ben dadi kiai. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo sak ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak Pangdam klate.
Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho niku iki sowan kula niku sowan numpak pesawat bareng sinten? Pangdam. Sakniki mun gawe yayasan gawe sekolah tinggi kelas. Jadi rektor saiki. Wadah buta huruf ora roh. Wong urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saiki bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Islam. Provinsi levelnya apa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nu sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, agar ketemu kula nggih senyum. Niku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang kowe kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya patut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem-ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah dadi rocker. Jadi dhisik pertama dakwah dibeli Gusti sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmat. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, saurip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, saurip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah, ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wah. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik timbang kowe, lha saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran jare aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran niku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa?
tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawase ra cocok Sunan Kalijaga. Kok Kalijaga pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar Yogya-Yogya. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 klaten Jogja mbah kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tinggir kalau tidak model Kalijaga. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijaga selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Posisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Geman sewara sorotan udziba kok ngekek nyawa barang jero kiai-kiai kuno kan gitu. Akhirnya tukaran. Kalijaga sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya iku ya gepeng wae artinya kan gak urip. Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-setengah. Lah Sunan Kalijaga muni syahadatan iku lho moh. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dekne yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari Pak Bionto napa Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula wong Tuban, Kalijaga wong Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Bionto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathok. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak, mun tak dol lak go ngopi ya. Mau Gus. Barang apik trimo didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula kok. Oh, ngenyak wong tenan wong alim juga bakat untuk Kusumo. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ini saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, fakih fabi. Kula ngertosi sepundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil ning gone Katifil Aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, agar sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil ten maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Kurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di dunia. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus didungan. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar.
Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong dadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Haji Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai-kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Wes Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imamnya disungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula ambil iso ya sing pasar mbek anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji yang ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin saleh. Kau nona hadis bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, nanti dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucupi wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempun. Aku ngalim tau ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dekne gento nak nyaratno enak ngenteni mul. Kula nganti sakniki, bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kula. Kula nek ndak ada masalah. Kula kok krungu kabar sakniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sakmi sekolah zarah kula mboten susah. Hakon men. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam Wes Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar esuk dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah kayak Sramulyo loh, ya artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula banyak tak tiru tenan. Artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kandha bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung bener. Ora ngenteni iki gede. Wae kuburan jero terus bener." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora ya wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing teko tepung kathah, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang mudah. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ora genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kula critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nak mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Godene yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas sing ora ono sing bandingi. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Pak Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang wis ora tau ketunan. Ya preman sithik-sithik nyeraine sik preman wis walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman.
Ya dene mboten minum, nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iki. Pas sampai balik kanan diceluk. Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya takok Abu Yazid. Lha kowe iku walim kelas atas, kok kelakuanem ngono? Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Separo wis tak tobat. Sing separo tugasnya jenengan mriyang. Awalane mriyang wali resmi kon tobat wong prek. Jadi gampangane umate Gus Mek terus kon mimpin Hasim Musa. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat aja undang Abu Yazid. Delalah. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Mana alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugase kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah do pelayon. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis pengaruh akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Kaya misale dadi itu saja masalah. Ya misale maca rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih umbal ngebis, didoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Tak rasa-rasane kowe enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam tak rasa-rasane. Nah kulo teng pasar biasa, dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngertos, sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wong ejek sepuro ki kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nate teng sarang termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai timbang. Wong anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula niku gurune batin. Wah, maten. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipis ngajak anak kula ya nggo jajan sitok ngono. Guyon mbek anak kula, wis kaya wong awam cekek. Situ bukan apa-apa, bukan saya apa-apa. Untuk menjaga energi bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Maimun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi, banyak kiai-kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbah Nawawi, Mbah Munawir, Mbah Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa kiai-kiai khumul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh sing duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Lan kula nu sakniki nu sumpun nang urip kula nu wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Lan dari bojo kula nu wedi nak kula mati, kula nu nganggep urip kula nu final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah nggih napa? Nyaman. Mulane jare Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engkau ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh wong lha apa?
Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh, relasi, jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lah sakniki ya Rembang kados ngeten iki rame-ramene badhe pilkada. Wah, anggere kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kula niki untuk bocoran. Paling sumpek nek abis panjenengan. Wis kabeh kandidat takok arang-arang kasil. Padahal cara kula disowani nggih purun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolanan mbek anak kula. Kita tak kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolanan mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak wis dibakas hubungane wong tua mbek napa? Anak. Mbok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak tak menangno anakku. Kok aneh lho Gusti. Ora aneh, pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Wah, aku ning jowo dihormati, kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah pancen nyai ini ning jowo, be anake ora tau nyai kok. Paham nggih? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolim. Paham napa do? Dolim. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat jeneng aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra. Wis salah iki. Lho kula nganti sakniki sering anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu di prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyata